Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Febri Al-Zahra dengan NIM 2348201072 dari kelas 5B Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kimia Bahan Alam yang berjudul alkaloid, glikosida, dan saponin. Alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Senyawa-senyawa ini berperan dalam mekanisme pertahanan tanaman serta menunjukkan berbagai aktivitas biologis yang bermanfaat bagi manusia. Dalam bidang kimia bahan alam dan farmasi, alkaloid dikenal memiliki aktivitas farmakologis yang kuat, glikosida yang banyak ditemukan pada terapi medis, sedangkan saponin memiliki sifat antibakteri dan imunomodulator. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik dan peran ketiga senyawa ini penting sebagai dasar pengembangan obat alami dan modern. Yang pertama yaitu alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen dalam struktur cincin heterosiklik, bersifat basa, umumnya pahit dan banyak ditemukan pada tumbuhan. Secara fisiologis, aktif dan mempengaruhi sistem saraf, kardiovaskular, dan analgesik. Klasifikasi alkaloid yang pertama yaitu berdasarkan struktur, yaitu piridin, contohnya nikotin, lalu tropan, contohnya atropin, isoquinolin, contohnya morfin. Yang kedua berdasarkan asal, alkaloid indol, contohnya psikotropika, alkaloid purin, contohnya kafein. Kemudian berdasarkan fungsi, yaitu sebagai stimulan, analgesik, dan anti kanker. Selanjutnya yaitu uji fitokimia alkaloid. Yang pertama uji Mayer menghasilkan endapan putih kekuningan, lalu uji Wagner menghasilkan endapan coklat kemerahan, lalu uji Dragendorf menghasilkan endapan warna jingga. Lalu aplikasi alkaloid yang pertama pada bidang farmasi sebagai obat sakit kepala, contohnya aspirin dan kafein, lalu analgesik, contohnya morfin, lalu antispasmodik, contohnya atropin, serta anestesi lokal, contohnya kokain. Yang kedua, pada bidang industri, contohnya pestisida alami, nikotin, industri minuman seperti kafein dalam kopi. Yang ketiga, bidang penelitian dan bioteknologi, contohnya pada penelitian anti kanker atau vinblastine dari Catacranthus roseus. Selanjutnya yaitu glikosida. Glikosida adalah senyawa yang terdiri dari gula atau glikon dan aglikon atau non-gula. Ikatan antara keduanya adalah ikatan glikosidik, bersifat stabil, larut air, dan berperan dalam penyimpanan metabolit aktif. Selanjutnya yaitu klasifikasi glikosida. Yang pertama berdasarkan aglikon atau bagian non-gula, yang terdiri dari glikosida fenolik, yaitu aglikonnya berupa senyawa fenol yang bersifat antioksidan dan antiseptik, contohnya arbutin pada daun berberi. Lalu glikosida flavonoid yang berupa flavonoid, contohnya flavon, flavonoid, dan flavonon. Aktivitasnya sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan anti-aging, contohnya rutin dan quercetin glikosida. Lalu glikosida antosianin terdiri dari aglikon, contohnya antosianidin, sebagai pewarna merah ungu. Lalu larut air dan sensitif pH, contohnya cyanidin, 3 glikosida pada beri, atau antioksidan kuat. Yang kedua berdasarkan jenis gulanya, terdiri dari O-glikosida dan C-glikosida. O-glikosida ikatannya antara gula dan aglikon memiliki oksigen, paling umum dalam tanaman, contohnya salisin dan digitoksin. Sedangkan C-glikosida ikatan gula aglikon melalui karbon, lebih stabil terhadap asam, panas, dan enzim, contohnya aloin dari aloe vera. Sedangkan berdasarkan fungsinya, terdiri dari glikosida kardiotonik dan glikosida sianogenik. Glikosida kardiotonik menguatkan kontraksi otot jantung, digunakan pada gagal jantung kongestif, contohnya digoksin dan digitoksin. Sedangkan glikosida sianogenik melepaskan asam sianida saat dihidrolisis, bersifat toksik. Lalu mekanisme pertahanan tanaman terhadap herbivora, contohnya amigdalin dari biji almond dan aprikot. Selanjutnya uji fitokimia glikosida, terdiri dari uji Keller-Kiliani menghasilkan warna biru atau hijau, lalu Borchardt menghasilkan warna merah, lalu hidrolisis asam memisahkan glikon dan aglikon. Selanjutnya, saponin. Saponin adalah subkelas glikosida yang memiliki kemampuan menghasilkan busa stabil ketika dikocok dalam air. Senyawa ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu aglikon atau sapogenin dan glikon atau gula. Aglikon berupa triterpenoid atau steroid, sedangkan glikon berupa glukosa, galaktosa, rinosa, atau silosa. Klasifikasi saponin yang pertama berdasarkan struktur aglikon.
terdiri dari saponin triterpenoid yang memiliki struktur kerangka triterpen, umum pada dikotil, contohnya ginsenosida. Yang kedua, saponin steroid yang struktur menyerupai hormon steroid, yang umum pada monokotil, contohnya diosgenin. Yang kedua, berdasarkan jumlah gula, terdiri dari monodesmosidik yang memiliki satu rantai gula yang aktivitas biologisnya tinggi, dan bidesmosidik yang memiliki dua rantai gula yang lebih stabil dan kurang toksik. Yang ketiga, berdasarkan fungsi sebagai antimikroba, anti kanker, antioksidan, imunomodulator, serta sebagai antiinflamasi. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia saponin. Sifat fisikanya berbentuk serbuk amorf yang umumnya berwarna putih hingga kekuningan, memiliki rasa pahit yang menghasilkan busa yang stabil jika dikocok dengan air, lalu mudah larut dalam air dan alkohol, tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti ester dan benzen. Memiliki sifat surfaktan alami yang mampu menurunkan tegangan permukaan. Lalu sifat kimianya memiliki senyawa glikosida. Glikolnya berupa triterpenoid atau steroid, mengalami hidrolisis asam atau enzimatis. Lalu menghasilkan sapogenin dan gula bersifat amfilik atau hidrofilik dan hidrofobik. Selanjutnya, uji fitokimia saponin. Yang pertama, uji busa, yaitu terbentuk busa stabil 1-10 menit. Lalu uji hemolisis, terdapat hemolisis. Lalu uji Lieberman-Burkhardt, terbentuk warna hijau atau biru. Selanjutnya yaitu aplikasi glikosida dan saponin. Pada bidang farmasi dan kesehatan, glikosida dapat meningkatkan kekuatan kontraksi jantung, contohnya glikosida jantung dari Digitalis SP, dan mengurangi nyeri dan peradangan, contohnya salisin. Pada saponin, dapat digunakan sebagai antimikroba dan antifungi yang merusak membran sel mikroorganisme, sebagai antiinflamasi yang menurunkan reaksi radang, sebagai anti kanker atau potensial dan dapat menghambat proliferasi sel kanker. Pada industri pangan, glikosida sebagai pewarna alami, antioksidan pangan, dan pemanis alami buatan. Pada saponin sebagai bahan pembusa alami yang digunakan pada kosmetik dan sabun herbal, dan emulsifier alami yang dapat menstabilkan campuran minyak dan air. Pada bidang pertanian dan pangan, glikosida dapat digunakan sebagai senyawa pertahanan tanaman, contohnya glikosida cyanogenik sebagai perlindungan dari hama, dan sebagai bioinsektisida alami yang dapat menurunkan populasi serangga perusak tanaman. Pada saponin, digunakan sebagai pestisida nabati yang toksik terhadap serangga dan patogen tanaman, dan anti jamur tanaman yang dapat melindungi tanaman dari infeksi jamur. Pada bidang penelitian, glikosida sebagai marker fitokimia yang dapat diidentifikasi dan sterilisasi bahan alam dan pengembangan obat herbal. Lalu saponin sebagai bahan uji anti kanker atau penghambat proliferasi dan induksi apoptosis sel kanker, dan agen imunomodulator atau meningkatkan respon imun pada penelitian vaksin. Kesimpulan dari materi di atas yaitu alkaloid dan glikosida serta saponin merupakan metabolit sekunder penting dalam kimia bahan alam yang memiliki struktur biosintesis dan aktivitas biologis yang beragam. Alkaloid dikenal dengan aktivitas farmakologi yang kuat, glikosida berperan dalam luas dan terapi industri pangan, sedangkan saponin memiliki sifat surfaktan alami dengan potensial besar dalam bidang farmasi, industri, dan penelitian. Ketiga golongan senyawa ini menjadi dasar penting dalam pengembangan obat modern dan produk berbasis bahan alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.